Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alfira Syeika Apriliani Saldi dari kelas 2B PKH dengan NIM 2504055001024. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah dijelaskan oleh dari kelompok 3, yaitu materi tentang anak berkesulitan belajar, terutama khususnya disleksia. Baik, pertama-tama seperti yang kita ketahui bahwa membaca itu adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dari membaca itu anak bisa memahami berbagai pelajaran dan mengenal dunia di sekitarnya. Namun, tidak semua anak itu bisa belajar membaca dengan mudah. Ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, bahkan mengeja. Padahal mereka itu memiliki kecerdasan yang normal, bahkan di atas rata-rata. Nah, kondisi ini tuh yang disebut dengan disleksia. Secara sederhana, disleksia adalah gangguan dalam kemampuan berbahasa, terutama dalam membaca dan memahami tulisan. Jadi, disleksia itu bukan karena anak malas atau tidak pintar ya teman-teman, tapi karena adanya kesulitan dalam memproses bahasa di dalam otaknya. Nah, jadi jika kita melihat dari sejarahnya, disleksia itu sudah diteliti sejak lama, pada tahun 1896 oleh dokter bernama W. Prilje Morgan, menemukan kasus seorang anak cerdas tetapi tidak mampu membaca. Saat itu kondisi ini disebut dengan buta kata. Nah, disleksia sendiri itu juga memiliki beberapa jenis, dan yang paling umum itu adalah disleksia perkembangan. Nah, jenis ini itu muncul sejak anak masih dalam masa kecil, dan biasanya itu berkaitan dengan faktor keturunan serta cara kerja otak. Nah, anak disleksia ini juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda. Namun secara umum itu mereka mengalami kesulitan dalam membaca dengan lancar, mengenal huruf, serta mengeja kata. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru ataupun seorang orang tua untuk mengenali tanda-tanda ini sejak dini. Nah, penyebab disleksia juga itu tidak hanya satu faktor saja teman-teman. Biasanya itu disebabkan beberapa faktor seperti faktor genetik, neurologis, dan lingkungan. Nah, bahkan jika orang tua itu memiliki disleksia, kemungkinan besar itu juga anaknya mengalami hal yang sama dan bahkan cukup besar. Dampak dari disleksia ini tuh tidak hanya dirasakan dalam bidang pendidikan atau akademik, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak bisa itu mengalami kesulitan mengikuti pelajaran serta membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pembelajaran. Bahkan anak tersebut itu merasa kurang percaya diri dan mengalami masalah sosial maupun emosionalnya. Nah, untuk mengetahui apakah seorang anak itu mengalami disleksia, perlu dilakukan proses diagnosis atau asesmen oleh tenaga profesional seperti psikologi atau guru pendidikan khusus. Nah, asesmen ini juga meliputi kemampuan membaca, menulis bahasa, serta cara anak memproses informasi. Oleh karena itu, deteksi ini sangat penting agar anak itu bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, dalam penanganannya itu anak dengan disleksia ini membutuhkan metode pembelajaran yang terstruktur, seperti jelas dan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Nah, selain itu kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga profesional sangat diperlukan dalam proses pembelajaran mereka agar proses belajarnya itu berjalan dengan baik. Nah, di Indonesia sendiri itu juga anak dengan disleksia itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang inklusif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, yaitu disleksia itu adalah gangguan belajar yang berkaitan dengan cara otak untuk memproses bahasa, bukan karena rendahnya kecerdasan, tapi dengan adanya dukungan dan penanganan yang tepat, anak dengan disleksia itu tetap bisa berkembang dan mencapai keberhasilan dalam proses pembelajarannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.